Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Hari ini ketemu lagi dengan Bu Hermin. Kita akan belajar IPA, khususnya tentang pendengaran. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian-bagian dan cara kerja telinga, serta bagaimana memelihara kesehatan telinga. Anak-anak tentunya secara visual sudah tahu ya bagaimana penampakan telinga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dan fungsi telinga. Secara umum, secara garis besar, bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini penampakan secara utuhnya ya. Bu Hermin akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah telinga luar. Nah, terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Saat gelombang bunyi masuk, ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut diteruskan ke bagian telinga tengah melalui lubang telinga. Di lubang telinga ini, kita punya rambut-rambut halus anak-anak. Jadi, fungsinya untuk menampung kotoran yang masuk dan menyaring kotoran yang masuk dan juga debu-debu dan yang lain-lain ya, untuk melindungi gendang telinga. Nah, bagian berikutnya adalah telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Suara yang masuk dari telinga luar diterima langsung oleh gendang telinga atau juga bisa disebut membran timpani. Kemudian bunyi yang masuk menggetarkan gendang telinga, kemudian gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang sanggudi, tulang martil, dan tulang landasan bersama gendang telinga memperbesar getaran bunyi lalu mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga dalam ya anak-anak. Ada saluran setengah lingkaran, syaraf-syaraf pendengaran, koklea, karena mirip dengan rumah siput juga disebut rumah siput, dan ada saluran eustasius. 4 bagian ini, 2 diantaranya memiliki fungsi lain selain fungsi pendengaran. Baik, kita bahas. Nah, setelah bunyi masuk, dia dikirimkan oleh tulang-tulang pendengaran, diterima oleh koklea. Di sini koklea berfungsi setelah menerima bunyi, meneruskan getaran bunyi tersebut ke syaraf-syaraf pendengaran. Kemudian syaraf-syaraf pendengaran meneruskan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi sehingga bunyi menjadi suara yang berarti. Nah, di sini kemudian terjadi respon. Kita sudah bisa mendengar dan mengartikan bunyi tersebut. Nah, ini adalah 2 bagian berikutnya. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan faring. Faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Jadi anak-anak kalau pas anak-anak radang tenggorokan, telinga juga terasa sakit ya. Itu karena memang ada peradangan juga sih saluran eustasius. Yang berikutnya adalah saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, kalau anak-anak merasa nggak nyaman, kemudian terjadi gangguan keseimbangan, itu berarti juga ada gangguan telinga. Nah, ini tadi ya, secara umum, secara garis besar proses bagaimana kita bisa mendengar ya, dari bunyi yang masuk melalui daun telinga, kemudian diteruskan oleh lubang telinga ke telinga bagian tengah, kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam sampai impuls saraf, kemudian impuls saraf mengirimkan ke otak. Nah, bunyi diterjemahkan oleh otak. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Bu Hermin ambil videonya dari channel YouTube Edukasi Anak ya, dengan judul Mengapa Telinga Dapat Mendengar. Nah, di sini juga ada link YouTube-nya. Ayo kita perhatikan ya bersama-sama. Ping Ping, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Ping Ping, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar?
Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya, tentu, Kek. Terbanglah. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini adalah saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga ini adalah pusat pertama untuk menyalurkan suara. Yang berbentuk oval dan agak bening itu apa, Kek? Lihat, dia meloncat sendiri. Saya adalah benda yang agak bening yang disebut gendang telinga. Saya bersifat sangat lentur dan selalu bergetar. Lihatlah. Dan itu adalah saudara-saudara pengatur suara saya. Saya adalah tulang martil. Kalau saya tulang landasan. Dan saya tulang sanggurdi. Kami bertiga disebut sebagai tulang rawan pendengaran. Saya dan mereka menjadi telinga tengah. Pos pendengar kedua kami memperbesar suara luar menjadi 18 kali lipat, lalu menyalurkannya ke dalam. Tulang suara dan gendang telinga merupakan jembatan antara luar ke dalam yang sangat penting. Kalau anak-anak tidak hati-hati menjaga gendang telinga, maka gendang telinga bisa pecah dan tulang suara menjadi sakit sehingga menyebabkan radang otak. Jadi, berhati-hatilah menjaga gendang telinga kalian. Silakan masuk ke telinga dalam. Kita masuk dari lubang ini. Kenapa? Tidak berani maju lagi? Saya adalah kelenjar limfe yang menyalurkan suara ke sel-sel pendengaran. Halo. Saya adalah sel-sel bulu halus yang mengantar suara saraf pada pendengaran. Itulah saya. Terima kasih. Kami yang menyalurkan suara dan merupakan pusat pendengaran ketiga pada telinga dalam. Kakek akan keluar membuat percobaan. Ping, ping. Pang, pang. Ping, ping. Pang, pang. Terdengar. Iya, terdengar ya. Anak-anak, kalian sudah mengerti terbentuknya telinga? Kakek pengetahuan, sekarang ini aku sudah mengerti, Kek. Kenapa telinga bisa mendengar? Aku tidak menyangka telinga begitu menakjubkan. Di dalam telinga masih banyak lagi ilmu telinga. Kalau waktu sakit disuntik atau makan obat tidak diperhatikan, biar saja sel yang menerangkan. Ya, kalau memakai terlalu banyak antibiotik, saya yang bisa keracunan. Kalau sel bulu halus mati, tidak ada yang membantu saya menyalurkan suara ke sel otak. Sekarang kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita pulang. Nah, anak-anak sudah menonton ya tadi videonya, jadi semakin jelas ya dan semakin menyadari kebesaran Allah ya. Luar biasa ya anak-anak, ternyata proses mendengar yang begitu panjang itu ternyata ketika kita mengalaminya hanya terjadi proses sepersekian detik, begitu luar biasanya. Maka kita harus bersyukur, dan salah satu cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara memelihara kesehatan telinga. Nah, di sini Bu Erwin akan bagikan gimana cara memelihara kesehatan telinga dengan benar ya. Yang pertama, ketika membersihkan telinga ya, jangan lupa gunakan alat yang aman ya anak-anak. Anak-anak bisa gunakan kain bersih atau kapas yang dibasahi dengan air hangat ya. Jangan lupa untuk membersihkan secara teratur. Kemudian
anak-anak jangan sesekali mengorek-orek telinga karena bisa mendorong kotoran masuk ke dalam telinga. Nah, justru itu nanti kotorannya bisa mengeras dan kemudian melukai gendang telinga, ya. Akan fatal akibatnya kalau sampai gendang telinga pecah. Nah, yang terakhir, jika kalian mendengar suara yang cukup keras, ya, langsung tutup telinganya ya anak-anak untuk melindungi gendang telinga kita dari kerusakan. Nah, baik anak-anak sudah belajar proses-proses mendengar, ya, bagian-bagian telinga. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya masih tentang bunyi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.